Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Paus Fransiskus menetapkan hari Minggu ketiga dalam masa biasa, yaitu hari Minggu ini, diperuntukkan bagi perayaan, pendalaman, dan penyebaran Sabda Allah. Hari tersebut dinamakan Hari Minggu Sabda Allah. Ada hubungan antara kitab suci dan kepercayaan umat beriman, karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran terfokus pada sabda Kristus. Orang-orang beriman diundang dan didesak untuk mendengarkan dengan penuh perhatian sabda Tuhan, baik dalam perayaan liturgi maupun dalam doa dan renungan pribadi. Paus menyampaikan bahwa orang beriman diundang, kata-kata di sini sampai didesak untuk mendengarkan dengan penuh perhatian sabda Tuhan melalui peran liturgi, yaitu Ekaristi. Setiap saat kita mendengarkan dari bacaan 1, 2, Mazmur tanggapan, dan Injil. Lalu juga dalam doa dan renungan pribadi. Saya dapat mengartikan bahwa sabda Tuhan itu tidak sekedar dibaca, tapi juga menjadi bahan untuk doa, bahan untuk permenungan pribadi. Ketika Paus Fransiskus menetapkan Minggu ketiga dalam masa biasa ini sebagai Minggu Sabdalah, kalau Anda tahu dan memahami, itu ada hubungannya dengan yang namanya ekumene. Mulai 18 Januari kemarin, Gereja Katolik punya kebiasaan mendoakan doa untuk persatuan umat Kristiani. Artinya umat Kristiani adalah umat yang mengimani Kristus, tidak sekedar persatuan orang Katolik, tetapi persatuan juga mereka yang mengimani Kristus. Kalau di kita dikenal dengan saudara-saudara kita yang Kristen Protestan, mereka juga mengimani Kristus. Maka ada doa untuk persekutuan umat Kristiani. Kaitan dengan sabdalah, kaitan dengan ekumene artinya ya kita mau juga bersaudara dengan saudara-saudara kita yang bukan Katolik tetapi mengimani Kristus. Kalau di Indonesia, di kita tadi kenal dengan saudara-saudara kita Kristen Protestan. Mereka juga membaca sabdalah dari kitab suci yang sama dengan kita. Perjanjian lama sama, hanya perjanjian baru beda sedikit. Kita ditambah dengan kitab Deuterokanonika, sedangkan mereka tidak memasukkan kitab Deuterokanonika ke dalam kitab suci. Tetapi bahwasanya intinya sabdalah itu juga tidak hanya milik orang Katolik, maka kaitannya dengan kesatuan dengan saudara-saudara kita yang bukan Katolik tetapi mereka percaya kepada Kristus. Kita melihat bahwa ketika Paus menetapkan Minggu Sabda Allah ini, mungkin beliau melihat begitu pentingnya sabdalah dalam kehidupan umat beriman. Maka seorang Katolik kita diingatkan oleh Paus untuk juga membaca kitab suci, merenungkannya, dan juga menjadi bahan doa bagi kita. Pasti juga banyak sumber inspirasi kalau kita juga membaca serta membuka kitab suci. Anda pasti punya kitab suci di rumah. Cuma perkaranya itu dibuka atau dibaca atau tidak. Syukur kalau dibaca, syukur kepadalah. Tapi sekarang mungkin orang ngeles artinya sekarang kan sudah ada HP, aplikasi, tinggal buka kitab suci dari HP juga gampang. Itu cara lain untuk baca kitab suci zaman sekarang. Tapi pokoknya menurut hemat saya, berusahalah untuk membaca, merenungkan sabdalah melalui kitab suci. Karena kita diingatkan oleh Paus Fransiskus, khusus ini minggu ketiga di masa biasa ini adalah minggu sabdalah, supaya kita itu juga berusaha merenungkan dan membaca serta berdoa melalui kitab suci. Syukur-syukur kita akrab dengan kitab suci, kita dekat dengan kitab suci, sehingga kita mampu juga mewartakan hal-hal yang baik dari kitab suci yang kita baca, kita renungkan, dan berusaha kita laksanakan baik dari perjanjian lama maupun dari perjanjian baru. Nah, itu satu hal tentang Minggu Sabdalah. Lalu kemudian saudari-saudara, anak-anak terkasih, dikaitkan dengan sabda pada hari ini, kita mendengarkan bahwa Kristus itu
menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil. Kalau kita kenal Injil kan ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil itu artinya kabar baik. Maka Kristus hadir ke dunia itu untuk mewartakan kabar baik. Maka kalau kita mau mewartakan kabar baik, kita harus membaca kitab suci atau membaca Injil ataupun sabda Tuhan itu. Nah, dalam kisah tadi, pemberitaan Kristus yang kita teruskan sampai hari ini adalah Injil, kabar baik, sebab menyatakan bahwa pemerintahan atau kuasa Allah akan semakin berperan di dunia kita dan mengubah keadaan umatnya dan seluruh umat manusia. Berita tentang dekatnya kedaulatan Allah merupakan kabar baik, sebab melalui pelayanan Kristus Allah membebaskan manusia dari belenggu-belenggu yang naas, terutama dari kecenderungan untuk terus tunduk kepada kuasa jahat yang menghancurkan kehidupan. Berita yang membawa harapan baru itu disampaikan kepada mereka yang paling membutuhkan. Ada lingkungan masyarakat yang tinggal dalam kegelapan atau mereka mengalami kejahatan. Itulah kehendak Allah yang sudah disampaikan melalui para nabi. Salah satu contoh kegelapan adalah keadaan umat Allah yang berada di tengah masyarakat bangsa-bangsa yang sering menentang dan merintanginya. Kepada umat yang tertindas itu disampaikan kabar baik tentang pemerintahan Allah yang meneguhkan dan juga membebaskan mereka. Saudara-saudari terkasih, meskipun mula-mula Injil itu hanya ditujukan kepada umat Allah, kepada umat yang dipilih Allah, tetapi kalau kita rasakan saat ini juga dapat dirasakan oleh semakin banyak orang. Melalui umat Allah, seluruh bangsa-bangsa akhirnya menjadi tujuan pemberitaan Injil. Kalau tadinya tujuan pemberitaan Injil mungkin hanya sebatas di Israel, di Yahudi, dan di sekitarnya, tetapi pemberitaan sabda Allah ataupun pemberitaan Injil kabar baik itu sudah meluas jauh sekali hingga saat ini yang kita rasakan, hingga di tempat kita. Nah, meneruskan Injil kerajaan kepada umat Allah maupun kepada semua manusia menjadi tugas murid-murid Kristus. Mereka dipanggil sejak awal agar menjadi penjala manusia, agar turut menyelamatkan manusia dari kegelapan maut dan menyebarkan terang dan kehidupan. Tugas itu berat, karena itu tidak ada kesempatan untuk kemudian melamar. Tuhan sendiri yang melihat siapa yang dapat dipanggil, dan dari tengah kesibukan sehari-hari untuk menanggung tugas itu, siapa yang cocok untuk perutusan itu. Syarat pertama adalah apakah orang dipanggil siap untuk mengikuti Kristus dan siap untuk melepaskan hal-hal yang paling berharga yang dapat menjadi rintangan untuk mengikuti Kristus dan juga memberitakan Injil. Tugas pemberitaan Injil memang diberikan Kristus kepada para murid ketika tadi dia memilih para murid, ketemu dengan para murid. Nah, sekarang tugas itu diteruskan kepada kita untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Supaya kita mampu memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, yang menurut hemat saya kita perlu membaca kabar baik itu. Kita perlu merenungkan kabar baik itu, sabda Allah itu yang tertulis dalam kitab suci. Maka sambung saudari-saudara, anak-anak terkasih, ketika Paulus menetapkan minggu ketiga di masa biasa ini sebagai minggu sabda Allah, kita pun semoga juga semakin mengusahakan diri kita dengan niat dalam diri kita untuk membaca, merenungkan sabda Allah, sehingga kita tahu Tuhan mau berpesan apa melalui sabda Allah, melalui kitab suci, dan kita juga mampu mewartakan kabar baik kepada orang-orang, kepada sesama, kepada keluarga di sekitar kita. Sehingga kita sebagai orang Katolik tidak sekedar untuk rutin secara liturgi, mengikuti misa itu baik adanya, tetapi mari kita juga berusaha membaca, merenungkan sabda Allah, sehingga kita mampu melaksanakan tugas perutusan yang dulunya diberikan Kristus kepada para murid memberitakan Injil. Sekarang kita juga mewartakan Injil kepada keluarga, sesama, serta orang-orang di sekitar kita. Semoga dengan ajakan dari Paus dan menetapkan minggu biasa ketiga sebagai minggu sabda Allah ini, kita juga semakin mau untuk mengenal, semakin akrab dengan kitab suci, dan itu menjadi kekayaan iman kita,
jadi sarana iman kita semakin bertumbuh jika kita mampu untuk mewartakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Semoga Roh Kudus membantu kita untuk mampu meresapkan sabda dalam diri kita serta melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Dengan terang dan kekuatan sabda itu, kita lanjutkan peran ekaristi kita, dan mari kita sekarang bersama-sama mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus bersabda, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Mari kita menanggapi ajakannya dan berdoa kepada Allah Bapa kita. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, bimbinglah dan berkatilah para pemimpin gerejamu dalam menggembalakan kami menuju kepada pertobatan sejati, sehingga kami layak dan pantas untuk tinggal selalu di dalam kerajaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, curahkanlah karunia Roh Kudus bagi para pemimpin bangsa-bangsa. Semoga pengabdian mereka sungguh membawa sinar harapan dalam